Berarti bukan istirahatnya lihat HP lagi ya? Iya. Wortel bisa meningkatkan penglihatan mata. Nah, itu tanda-tanda awal biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2023, yaitu Hari Kesehatan Mata Sedunia. Saya Jaratul Mahya, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan Promosi Kesehatan selaku host podcast pada pagi hari ini. Di sini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Perdi Kurniawan, spesialis mata sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Dr. Perdi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik dokter, pada perbincangan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mata dengan tema cintai kedua matamu saat bekerja. Atau bahasa kerennya nih, love your eyes at work. Mungkin dokter bisa dijelaskan apa itu kesehatan mata? Jadi tema World Sight Day atau Hari Kesehatan Mata Sedunia tahun ini memang mengangkat judul yang menarik, Love Your Eyes at Work. Jadi pembahasan kesehatan mata itu sebenarnya luas dan tidak hanya berbicara tentang mata itu sendiri. Kalau Mbak Zahra atau mungkin pemirsa penasaran apa sebenarnya yang dimaksud kesehatan mata? Kesehatan mata itu nggak cuma masalah bagaimana struktur dari mata itu sehat gitu ya secara anatomis, tetapi juga secara fungsi, yaitu fungsi penglihatan tentu saja harus baik gitu ya. Dan fungsi penglihatan itu dia tidak hanya mencakup mengenai bagaimana kita bisa melihat objek atau melihat tulisan gitu ya, tetapi juga bagaimana berbicara tentang lapang pandang. Iya, jadi bagaimana lapang pandangnya tidak ada keterbatasan lapang pandang, karena ada orang-orang yang masih bisa melihat tulisan di depannya gitu ya, tapi dia sudah mengalami lapang pandang yang menyempit, misalkan pasien-pasien yang glukoma. Nah itu jadi mungkin dia masih bisa nih berbicara dengan kita secara langsung seperti ini, mengenali, bisa membaca tulisan, tapi mungkin terganggu ketika dia harus berada objek yang ada di sampingnya misalnya. Kadang-kadang kalau jalan suka nabrak-nabrak gitu ya. Nah itu berarti ada masalah lapang pandang. Yang berikutnya fungsi kesehatan mata juga terkait dengan penglihatan warna. Jadi kita tahu ada orang yang mungkin untuk diskriminasi warna atau kemampuan membedakan warnanya juga terbatas gitu ya. Itu. Lalu tadi berbicara mengenai struktur anatominya bagus, fungsi penglihatannya baik, bagaimana itu semua kemudian bisa menunjang kesehatan kita secara umum. Nah, kalau kesehatan mata itu mampu menunjang kesehatan secara umum, kemudian itu membuat kita bisa melakukan interaksi sosial, jadi kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya di lingkungan rumah, keluarga, kemudian tetangga sekitar, sampai di lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tentu kualitas hidup. Dan kualitas hidup itu kan berkaitan dengan mata pencaharian, kemudian juga ya tadi kembali interaksi sosial. Jadi kesehatan mata itu sangat luas. Bagaimana kemudian dia bisa mendukung aktivitas sehari-hari. Mungkin seperti itu. Iya, baik dokter. Mengapa nih kesehatan mata itu penting untuk kita jaga? Jadi karena kaitannya mata ini organ yang vital ya untuk menunjang kehidupan sehari-hari, sehingga kita tahu bahwa begitu misalkan ada gangguan penglihatan yang sederhana saja, misalnya orang punya ukuran kacamata tapi tidak tahu gitu ya kalau dia sebenarnya tuh sedang terganggu penglihatannya. Ternyata ada penelitiannya gitu, itu mengurangi kualitas hidup, misalkan gangguan kacamata yang ringan sampai sedang 15-20% dari kualitas hidup. Jadi sebenarnya fungsi penglihatan itu sangat penting ya, karena dia sangat langsung berhubungan dengan aktivitas sehari-hari, menunjang kemampuan kita untuk berinteraksi sosial dan juga pastinya di lingkungan pekerjaan. Oke dokter, apa saja nih tanda-tanda mata lelah saat terlalu lama menggunakan laptop saat bekerja? Jadi mata lelah itu ditandai dengan pasien merasa misalkan nyeri di bagian sekitar mata misalnya, atau pasien juga bisa mengeluhkan sampai sakit kepala gitu ya, pusing, sakit kepala.
Kemudian kadang-kadang disertai juga dengan keluhan kabur misalkan pada matanya ya. Dan seringkali mengucek-ngucek mata. Nah, itu tanda-tanda awal biasanya. Sampai bisa ada gangguan ke masalah yang lain tuh. Misalnya ada gangguan tulang belakang gitu ya. Nah, jadi pasiennya sering merasa sakit leher gitu ya. Nah, itu juga bisa ya menjadi tanda-tanda seseorang tuh mengalami gangguan karena tadi misalnya akibat mata lelah yang bekerja di depan gadget ya. Kalau dari dokter, ada nggak sih tips agar mata kita tidak lelah saat bekerja? Ya, jadi banyak ya yang sudah membahas mengenai cara efektif ya untuk mengatasi mata lelah saat bekerja, terutama di depan komputer misalkan. Yang paling kita sarankan adalah yang pertama kita men-setting tempat kerja kita atau area kita itu seergonomis mungkin. Artinya bagaimana lingkungan kerja itu dapat mendukung kegiatan kita untuk keseharian gitu ya dalam pekerjaan, tetapi tidak menimbulkan efek buruk terhadap tubuh kita. Nah, jadi modifikasi atau mengubah lingkungan kerja menjadi lingkungan yang tidak harmful atau tidak memberikan efek buruk terhadap tubuh kita, terutama mata, misalkan dengan mengatur jarak misalnya. Kalau kita memakai komputer misalkan, itu kita harus perhatikan tuh bagaimana meja komputernya, kemudian bagaimana posisi tempat duduk kita. Yang terbaik sebenarnya itu adalah ketika kita berhadapan dengan komputer, itu jarak antara batas mata kita dengan komputer itu harus lebih tinggi mata kita. Sekitar 10 sampai 15 derajat. Nah, jadi diatur bagaimana tinggi mata kita itu masih berada 10 sampai 15 derajat dari gadget yang ada di depan. Kebanyakan kita biasanya malah justru sejajar atau di atasnya. Iya. Gitu kan. Nah, itu akan mengganggu sekali karena banyak glare dan juga sinar dari gadget tadi yang mungkin akan membuat kita jadi cepat lelah. Nah, jadi kalau kita bisa ngatur posisinya itu sudah sangat membantu. Kemudian jarak antara kita dengan komputer gadget itu disarankan antara 40 sampai 60 cm. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Gitu, 40 sampai 60 cm. Kemudian kalau yang lainnya itu adalah pencahayaan ya. Nah, kita sering juga ditanya nih, mestinya cahayanya gimana dok kalau misalkan lagi belajar depan komputer atau pas malam hari gitu misalnya ya. Pencahayaannya harusnya lebih terang ataukah lebih redup? Jawabannya bukan keduanya. Jadi justru sebenarnya pencahayaan gadget itu diatur setara atau sama dengan pencahayaan ruangan kita. Jadi sekarang kan kalau gadget lebih mudah ya untuk kita atur. Kita bisa mengatur intensitas cahayanya gitu. Jadi itu yang bisa kita dengan mudah atur gitu ya. Jadi dibuat sama dengan intensitas penerangan di ruangan kita, seperti itu. Oke, dokter. Kalau yang lain sih setelah kita bisa ngubah lingkungannya, kita perhatikan apakah kita memang sudah memakai kacamata sebelumnya. Kalau kita memakai kacamata sebelumnya ya selama bekerja di depan komputer itu seharusnya kita tetap memakai kacamata. Jadi jangan melepas kacamata gitu ya, walaupun dibilang rabun jauh misalnya. Tapi justru ketika kita melihat komputer yang berada di depan kita, kita tetap harus memakai kacamata kita gitu ya. Bukan berarti karena dia dibilang rabun jauh berarti untuk dekat bisa lepas kacamata. Nah, itu yang salah persepsi mungkin ya, perlu kita luruskan. Seperti itu. Sisanya sih banyak tips lainnya. Misalkan kalau kita lagi lelah ini bekerja, sudah dimodifikasi semua. Kita udah cukup lama bekerja di depan komputer, misalkan memang sehari-harinya di depan komputer, saran yang bagus nih kalau dari penelitiannya, 20 menit kita terus bekerja di depan layar, itu selama 20 menit, setelah 20 menit bekerja terus di depan layar, kita harus mengistirahatkan mata kita. Dan cara mengistirahatkan matanya sangat simpel, kita cukup mengalihkan pandangan ke arah objek yang jauh. Jadi misalkan disarankan sekitar 6 meter. Nah, kalau seperti itu bagus banget tuh kalau misalkan kita punya tempat bekerja yang open space. Kayak misalkan di living room gitu ya, kalau di rumah. Atau misalkan di area yang lebih terbuka dan luas gitu ya. Jadi kita bisa langsung mengalihkan pandangan ke objek yang jauh. Atau kita bekerja di dekat jendela gitu misalnya ya. Dekat halaman rumah atau kantor. Itu selama 20 detik. 20 detik. Betul. Jadi 20 menit bekerja di depan layar komputer.
kita istirahatkan 20 detik kita ngelihat objek yang jauh. Jadi bukan istirahatnya lihat HP lagi ya. Iya. Kalau seperti itu akan sama jadinya. Iya, dokter. Jadi itu mungkin tips-tipsnya yang bisa kita lakukan sederhana ya, untuk menjaga kesehatan mata selama bekerja. Oke, dokter. Setelah tips nih, kita beralih ke makanan. Apa saja makanan yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata kita? Pada dasarnya nutrisi gitu ya, pencukupan kebutuhan nutrisi itu penting. Tidak hanya untuk mata, tapi juga untuk menunjang aktivitas harian ya, secara umum untuk tubuh kita gitu ya. Jadi tentu keseimbangan gizi gitu ya, kita mungkin kenal dari dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita bisa mencukupi itu sebenarnya sudah sangat cukup juga untuk menunjang penglihatan kita gitu ya. Tidak ada nutrisi khusus sebenarnya yang apakah harus minum suplemen tertentu. Kalau kita yakin bisa mencukupi kebutuhan gizi kita, mata kita juga tidak ada keluhan gitu ya, sebenarnya cukup sebenarnya dari asupan makanan harian, asal itu seimbang. Tetapi memang pada beberapa kondisi, misal ada pasien-pasien kita yang geriatri yang sudah usia lanjut misalnya, beliau-beliau mungkin mengalami gangguan penglihatan di area tengah penglihatan, pusat penglihatan, yang kita bilang makular degenerasi makula. Nah itu bisa memang beberapa nutrisi ada rekomendasi beberapa nutrisi yang bisa membantu untuk mengurangi keluhan, misalkan golongan antioksidan. Jadi fokusnya pada vitamin A, vitamin C, vitamin E seperti itu yang bisa didapat biasanya dari sayur dan buah-buahan ya. Baik itu sayuran hijau atau juga yang berwarna orange gitu ya, karena ada kandungan beta karoten. Selain itu ada nutrisi lain yang hanya didapat dari makanan, misalnya kayak lutein dan zeaxanthin, sama itu juga dari sayur-sayuran hijau kayak bayam, kemudian brokoli. Nah itu ternyata juga sangat dibutuhkan untuk baik dalam masa penyembuhan kondisi degenerasi makula tadi atau untuk pencegahan gitu. Baik, dokter, apakah wortel bisa meningkatkan penglihatan mata? Ya, ini pertanyaan yang juga sering dilontarkan sama ibu-ibu ya. Seringkali kalau bawa anaknya yang pakai kacamata gitu ya, sering ditanyakan, dok kalau konsumsi wortel bisa nggak menghilangkan mata minus gitu ya, anak saya, atau mengurangi mata minus biar kacamatanya nggak terlalu tebal misalnya. Baik, sekalian menjawab itu, pada intinya untuk kebutuhan kacamata ya itu memang tidak bisa kemudian digantikan dengan peran nutrisi saja, nggak bisa ya. Artinya mau makan wortel 1 kilo sehari berharap bebas dari kacamata minus ya pasti tidak bisa ya. Tetapi wortel salah satu nutrisi yang baik karena dia mengandung beta karoten gitu ya. Ini juga dibutuhkan memang dalam proses penglihatan kita. Jadi dia punya peran dalam meneruskan sinar yang kita dapat gitu ya. Jadi pasti penting. Selain itu juga ada kandungan antioksidan yang mencegah supaya jangan sampai sinar-sinar UV dari matahari misalkan atau dari pencahayaan LED itu merusak mata kita, terutama di bagian fotoreseptor retina. Nah, jadi sebenarnya seperti itu, lebih ke gitu ya. Jadi boleh tentu silahkan mengkonsumsi makanan yang baik ya, seperti wortel itu, tetapi konteksnya bukan untuk misalkan mengurangi ukuran kacamata yang sudah ada. Oke, baik dokter. Yang terakhir, ada nggak sih vitamin untuk kesehatan mata kita? Tadi udah disebutkan ya, sempat disinggung. Jadi yang sebenarnya paling penting adalah yang mengandung antioksidan. Jadi vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Kandungan vitamin tadi kita dapat dari sayur dan buah-buahan terutama ya. Jadi kita bisa dapatkan dari sayuran hijau atau yang berwarna orange. Kemudian tadi ya, misalkan kalau buah-buahan jeruk gitu ya, semangka biasanya yang mengandung banyak air ya, itu banyak kandungan vitamin C misalnya ya. Nah jadi silahkan mengkonsumsi buah-buahan tadi secara teratur, karena memang efek antioksidan itu diperlukan ketika kita masih banyak bekerja di outdoor misalkan, atau kita di ruangan, di dalam ruangan tapi banyak terpapar lampu LED. Dan ternyata banyak juga sekarang penelitian terakhir bilang ada radiasi dari sinar UV tertentu ya, yang mungkin bisa
dalam jangka waktu panjang tentu menimbulkan gangguan pada mata misalkan. Nah, peran dari vitamin A, C, dan E tadi sebenarnya sebagai penangkal radikal bebas. Gitu. Baik healthies, yang sudah kita ketahui, mata adalah jendela dunia. Hampir 80% dengan mata kita melihat isi dunia. Terima kasih kepada Dr. Perdi Kurniawan, spesialis mata, yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.